wal ali ni'mal kiram wassabi wa tabi'in. La ilaha illallah wal haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farrij 'alal muslimin bijahi Taha Rasul Jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sun Rabbi istajib li amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Waghfir li kulli
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayatnya. Kita dapat bertemu kembali di kajian Selasa, kajian rutin kita bersama Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Alhamdulillah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di Zoom maupun yang di YouTube, yang telah istiqomah di kajian live Selasa bersama Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Baik, seperti biasa sebelum kajian kita mulai akan kami jelaskan program-program Yayasan Khairul Razikin. Oke, baik. Yang pertama adalah program wakaf. Program wakaf kita ada dua program wakaf. Yang pertama program wakaf pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin. Ini 1 juta per meter ya. Jadi bisa dicicil 50.000 per bulan. Dapat pula langsung ditunaikan lunas 1 juta rupiah. Jika ingin menyalurkan dengan nominal lebih dipersilakan. Dan jika ingin berulang dan jika sudah lunas 1 juta bisa istilahnya repeat order ya, bisa berulang untuk wakaf kembali untuk komitmen pembebasan tanah akses jalan pesantren Khairul Razikin. Informasinya bisa di CS kami di 0812 1110 2015. Kemudian ada program wakaf pesantren. Wakaf pesantren ini adalah wakaf utama kita, wakaf tanah dan bangunan 3 juta per meter persegi. Bisa dicicil juga mulai 50.000 per bulan. Dan ini ke Mas Robi di 0856 9278 3635. Baik, berikutnya adalah program Wali Asuh Santri Pesantren Khairul Razikin. Nah, ini yang ini juga menjadi tema kajian kita pada pagi hari ini ya, kajian tentang kickback. Didik anak orang lain menjadi soleh, maka Allah akan didik anak kita. Begitulah yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah terkait program Wali Asuh Santri ini. Informasi dan pendaftarannya di 0857 7247 8278. Jadi Wali Asuh Santri ini adalah program komitmen untuk menjadi orang tua atau wali asuh santri dengan memberikan supportnya, berkomitmen tiap bulan selama beberapa bulan. Misalkan saya berkomitmen selama 12 bulan untuk menjadi wali asuh santri A sejumlah 500.000 per bulan. Nah, misalkan seperti itu. Itu adalah bentuk dari program Wali Asuh Santri untuk anak-anak santri penghafal Al-Quran di pesantren Khairul Razikin. Kemudian berikutnya adalah support kebutuhan santri untuk pesantren Khairul Razikin. Ini adalah sedekah secara umum, berapapun, dimanapun, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan sedekahnya untuk support santri pesantren Khairul Razikin di Bank Syariah Indonesia, rekening tertera. Dan untuk informasinya bisa di CS kami 0812 1110 2015. Bapak Ibu juga bisa menyimpan QRIS-nya, men-screenshot-nya, menyimpannya untuk kemudian dipergunakan kapanpun, dimanapun. Kemudian program berikutnya adalah zakat. Yayasan Khairul Razikin juga merupakan UPZ resmi dari Basnas, unit pengumpul zakat, dan merupakan UPZ yang sudah resmi ya, ada SK Kemenkumhamnya dan sudah menerima penghargaan dari UPZ pelaporan dan penyaluran terbaik dan juga pengumpulan ZIS terbanyak di tahun 2021-2022. Jadi insya Allah kami amanah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Untuk konsultasi juga bisa terkait berapa nominalnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan itu di 0812 1110 2015. Insya Allah nanti dibantu untuk penghitungan zakatnya. Kemudian kami juga ada website untuk kemudahan ayah bunda sekalian untuk berdonasi. Program-program sudah tersedia di sana semua. Silakan kunjungi khairulrazikin.id. Tinggal klik dan ikuti petunjuknya untuk berdonasi.
Dan ini adalah 3 rekening utama kami: wakaf, support santri atau sedekah ya, kemudian zakat. Informasi ini customer service utama kami di nomor ini di 0812 1110 2015 di Mbak Elis. Kemudian ada program Askar ya, Amil Zakat Khairul Rozikin. Apa itu Askar? Askar ini komunitas konsultan Ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan kita berjuang bersama untuk mensyiarkan Ziswaf di bawah naungan YKR menjadi fundraiser ya. Jadi mengajak orang-orang untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf di Yayasan Khairul Rozikin. Mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk menyalurkan ziswafnya di melalui Yayasan Khairul Razikin Indonesia, terutama untuk santri-santri pesantren Khairul Razikin. Dan nanti para pejuang askar ini akan mendapatkan ujroh senilai 8% dari setiap zakat infak sodakohnya dan akan ditunaikan setiap bulan. Untuk pendaftarannya bisa langsung kunjungi www.khairulrazikin.id, langsung klik pejuang askar. Atau silakan hubungi di Mbak Elis di 0812 1110 2015. Kemudian follow akun-akun media sosial kami di Telegram, Instagram, YouTube maupun TikTok. Silakan untuk kegiatan-kegiatan santri, kemudian program-program Yayasan Khairul Razikin, dan informasi-informasi lainnya. Iya, itu tadi program-program kebaikan. Bapak Ibu tinggal pilih mana yang bisa, mulai dari sedekah, infak, sampai dengan wakaf. Silakan Bapak Ibu pilih, banyak ladang kebaikan. Jadi ladang kebaikannya banyak, tinggal pilih saja. Dan kita kembali ke kajian kita. Pagi ini kita akan membahas tema tentang kickback. Wah, tentang kickback kali ini. Apa sih itu kickback? Kickback itu kalau di bahasa Indonesia kan itu tendangan balik ya. Umpan balik. Jadi kalau kita mau uh, istilahnya mau menerima kebaikan, kita harus memberikan kebaikan dulu gitu. Jadi sesuai hadis Rasul, kalau kita ingin ditolong Allah, kita tolong hambanya Allah gitu. Kita memberikan kebaikan-kebaikan ke hambanya Allah, ke makhluk-makhluk Allah. Mulai dari doa sampai dengan bantuan-bantuan yang sifatnya materi. Nah, seperti yang akan kita bahas di kajian pada pagi hari ini, support pendidikan untuk anak santri, maka Allah akan didik anak kita. Nah, nanti kita akan mendengar kisah-kisah keajaiban, baik dari Budiah dan dari sahabat-sahabat kita yang sudah mengalami sendiri tentang keajaibannya setelah menjadi wali asuh pesantren Khairul Razikin. Baik, langsung saja tanpa berpanjang alam kita sambut teman sharing kita, pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Diah Puspitawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Iya, Ibu Diah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali di hari Selasa pagi seperti biasa kita jumpa dalam program Mengenal Lebih Dekat YKRI ya. Dan setelah kurun waktu berjalan, akhirnya Masya Allah, sesuatu yang diistiqomahkan itu senantiasa akan mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita istiqomah, kita tuh harus apa tuh namanya? Nggak bisa ya, tiba-tiba dapat keajaiban seperti apa gitu ya. Sesuatu yang diistiqomahkan itu akan menarik keajaiban, betul ya gitu. Nah, apa nih hal viral gitu ya, yang harus kita viralkan dan akan menjadi viral gitu kan. Sekarang bahasanya tuh udah yang viral gitu Mas Khalid ya. Yang lagi ngehits, Lagi ngetren ya, Bu Diah. lagi ngetren ya. Jangan khawatir, YKRI juga punya yang lagi ngehits ya. Dan berdampak luar biasa ya, khususnya buat semua masyarakat atau jamaah yang ingin mendapatkan solusi ya, kebaikan dan juga keajaiban gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini ya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Mas Khalid, bahwa di YKRI ini sudah mulai banyak sekali program-program
fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk menjadi wasilah bagi teman-teman jalan menuju keajaibannya ya. Nah, yang paling ngehit saat ini adalah program Wali Asuh, teman-teman ya gitu. Apa ini program Wali Asuh ya? Ini adalah sebuah program yang Masya Allah ya, ini keren sekali bahwa sudah beberapa tahun ini kami coba gulirkan, kami istiqomahkan, dan Masya Allah ya, benar-benar istiqomah itu menarik keajaiban. Iya, coba diketik-ketik-ketik, istiqomah itu menarik keajaiban. Jadi kalau kita mau dapat keajaiban yang luar biasa harus istiqomah ya gitu. Dalam hal apa Budia? Dalam hal apa aja ya? Nah, salah satunya yang kita mau bahas pada pagi hari ini adalah program Wali Asuh ya teman-teman. Nah, program Wali Asuh ini eh ternyata bukan sekedar program yang tanpa dampak gitu ya, yang nggak kelihatan apa namanya dampaknya, tetapi luar biasa setelah kita gulirkan dan kita mulai siarkan program Wali Asuh ini, satu persatu testimoni dari para ibu-ibu khususnya ya, mereka tuh ngalamin banget perubahan hidup ya, perubahan karakter anak, perubahan akademisnya anak, perubahan apa perilaku sehari-harinya. Dan ini tuh ajaib banget dengan wasilah Wali Asuh ini ya gitu. Jadi teman-teman, berkaitan dengan program kickback ya, kickback itu adalah salah satu jurus dalam ilmu rahasia magnet rezeki ya gitu. Nah, dalam ilmu rahasia makna rezeki ini ada salah satu jurus itu kickback namanya, ya gitu. Nah, kickback ini menjadi jurus yang paling mudah tapi sangat berdampak, ya gitu. Nah, kilas balik terhadap jurus ini ya satu ketika gurunda kita Ustadz Nasrullah menceritakan ya asal mula jurus kickback ini. Satu ketika beliau Ustadz Nasrullah berumrah ya kebetulan saat itu ada di Masjid Nabawi ya bersama guru beliau ya yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Ya, pada saat itu beliau berdua menghadap memandangi Masjid Nabawi yang begitu indahnya. Lalu Ustadz Yusuf Mansur itu berkata kepada Ustadz Nas mau nggak dapat pahalanya yang banyak sekali? Oh mau banget, gimana caranya? Ini gampang banget ya, nggak usah ngaji, nggak usah gimana-gimana, pokoknya cara yang gampang tapi dapetin barokah dan pahalanya besar sekali. Aduh mau dong Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Nah sampai satu ketika ya Ustadz Yusuf Mansur tuh bilang, ya Ustadz Nas coba lihat semua orang yang lagi berdoa. Semua orang yang lagi berdoa, coba dilihat semua. Nah, Ustadz Nas lihat tuh. Oh iya, lagi berdoa semua. Maka mari kita ngangkat tangan dan kita doakan mereka. Ya Allah, kabulkan semua doa baik mereka. Gitu kan. Kabulkan ya Allah doa baiknya si A yang pakai peci putih, si B yang pakai kerudung merah, apa kerudung hitam gitu ya. Jadi benar-benar yang dilihat orangnya didoakan, muliakan, bahagiakan ya Allah, kabulkan semua doa baiknya ya Allah, muliakan, bahagiakan gitu. Ya, jadi semua doa yang mereka panjatkan itu didoakan lagi kepada Allah, kabulkan doa baiknya ya Allah gitu. Nah, jadi teman-teman, pada saat kita mendoakan orang yang sedang berdoa agar doanya dikabulkan ya, maka ya itu kita melakukan jurus kickback. Ya, pada saat kita berdoa, doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Setuju nggak teman-teman? Ya gitu ya. Nah, jadi inilah awal mula jurus kickback ya gitu. Sehingga ini ada dalam salah satu jurus ilmu rahasia magnet rezeki ya gitu. Dan teman-teman pastinya ya, kalau kita sebagai manusia biasa, kita itu ingin mendapatkan pertolongan Allah yang berupa maunah, yaitu keajaiban ya. Bertemunya kita dengan pertolongan Allah atau yang disebut keajaiban, itulah yang disebut maunah ya teman-teman ya, pertolongan Allah. Nah, kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa ya gitu. Jadi salah satu wasilah yang kita pakai adalah kickback ini ya. Kita banyak muliakan bahagiakan orang lain, jadi kita akan
mendapatkan hal yang sama dari Allah. Seperti yang gurunda kita Ustadz Nasrullah tadi sampaikan, ya contoh kalau dalam lingkungan pesantren ini ya, didik santri ya kita dukung atau support pendidikan anak santri, maka Allah akan mendidik anak kita. Masya Allah, ini kickback ya gitu. Lalu kalau dalam hadisnya yang disampaikan oleh Mas Khalid tadi ya, kalau mau dapat pertolongan Allah, maka tolonglah orang lain. Masya Allah ya gitu. Nah, jadi teman-teman, bermula dari hadis ini, bermula dari seruan ya, himbauan dari gurunda kita, maka YKRI bersyukur bisa membuat sebuah fasilitas yang akan menjadi solusi bagi teman-teman semua, yaitu program Wali Asuh. Ya gitu. Nah, program ini sangat berdampak sekali bagi saya pribadi khususnya karena saya ngalamin teman-teman ya, zaman gini ya. Nih contoh singkat, contoh konkret nih ya. Contoh konkret yang saya alami nih. Nah, eh pada saat anak saya mulai SMP dan SMA, ya, Mama, aku mau diajak nonton sama teman-teman hari Sabtu besok. Ya itu izinnya udah hari Kamis teman-teman. Ya gitu. Langsung kemana? Ke sana. Udah gitu nanti ada live musiknya. Mau nonton konser gitu kan. Wah, wah, sebagai ibu gimana sebagai ibu? Wah keren gitu kan. Jadi teman-teman ya, ilmu magnetis itu nolong banget ya. Waktu itu saya udah mulai menjadi ibu yang ajaib. Jadi saya iyakan saja. Oh gitu, iya nak, mama nggak apa-apa. Boleh nggak Garputala dulu tanya Allah. Ya gitu. Allahnya ridho nggak gitu ya teman-teman ya. Terus ya ini salah satu ya teman-teman, Masya Allah, ilmu mana rezeki itu nolong keluarga banget ya. Lalu sore hari ya, itu Kamis itu masih nggak mau, Jumatnya tiba-tiba dia habis asar itu izin lagi, Ma besok loh Ma berangkatnya, boleh nggak? Mama boleh nak, jangan marah sama mama. Coba tanya Allah dulu ya nak, Garputala dulu. Lalu habis asar, Jumat sore dia Garputala. Ayat yang keluar nggak bagus, tapi nggak mau ngomong saya. Sabtu saya tunggu dari pagi sampai malam, nggak izin apa-apa di rumah aja. Lalu ayahnya nanya, kakak katanya mau pergi sama teman-teman. Kok jadi? Kenapa? Dia ambil Qurannya. Nih, ayatnya nggak bagus. Allah nggak boleh, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini aja udah menghindari pertikaian antara ibu dan anak. Iya kan? Jadi ilmu manarja itu tuh keren banget gitu kan. Nah, teman-teman semua, ada hal yang lebih ya, yang lebih luar biasa daripada kejadian itu ya. Jadi teman-teman, biasanya anak-anak itu punya kehendak. Aku maunya gini, itu maunya gini gitu kan. Aku maunya ke sini gitu kan. Nah, sebagai ibu yang ajaib, iya kan saja. Oh iya nak, oh bagus itu nak ya. Gitu ya. Bagus itu nak ya. Ya jurus andalan saya, tanya Allah dulu ya nak gitu. Nah, teman-teman ini masih ada rasanya kayak tidak mudahnya gitu ya. Tapi setelah mengikuti program Wali Asuh, ya Allah ya, gitu. Nggak pakai yang sampai terjadi apa itu namanya perdebatan atau memberi pengertian ya yang agak-agak maksain supaya anak mengerti itu nggak pakai teman-teman. Jadi kayak betul yang dibilang ya, Allah tuh mendidik hati anak-anak ya itu bagaikan tanpa daya upaya kita sebagai orang tua. Jadi akhirnya mengasihi saja kepada anak-anak gitu. Kemudian mereka tiba-tiba aja nggak pernah sampai lagi apa itu minta izin ke tempat-tempat atau ke sesuatu yang mungkin tidak diizinkan oleh orang tuanya atau udah beberapa kali garpu tala mungkin udah merasa ya tidak bagus ayatnya sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal itu lagi ya. Nah, teman-teman ini bisa terjadi ya hanya karena pertolongan Allah. Nah, bagaimana mendatangkan pertolongan Allah ini? Gitu kan. Nah, ini salah satunya melalui program Wali Asuh. Kita support pendidikan anak santri, Allah Subhanahu wa taala mendidik anak kita dengan indahnya, teman-teman. Dan alhasil ya, kedua anak saya alhamdulillah bisa masuk
kuliah kedokteran ya teman-teman, dan lolos ujiannya, dan hari ini menyelesaikan sarjana kedokterannya dalam waktu hanya 3,5 tahun. Masya Allah ya teman-teman ya. Emaknya di sini tiap hari kajian, emaknya di sini tiap hari ngurusin banyak hal ya di sini. Dia di seberang sana ya, di tempatnya kuliah. Dengan kekuatan dan pertolongan Allah, akhirnya bisa menjadi anak yang melebihi yang diharapkan oleh orang tuanya ya gitu. Nah, ini satu gambaran yang saya alami, dan saya punya spirit untuk menularkan ke banyak orang ya, bukan memberikan bimbel atau pendidikan ke anak-anak dengan berbiaya mahal sekali ya. Kalau bimbel ke sana berapa puluhan juta. Ini hanya dengan sedekah wali asuh, dengan menjadi wali asuh. Dan ini program dahsyat banget, udah ratusan orang yang mengikuti ini dan mengalami keajaiban ya. Tunggu ya sahabat semua, tanggal mainnya ya, landing page-nya sedang digarap untuk mengadopsi semua testimoni-testimoni yang sudah merasakan dampak daripada wali asuh ini ya gitu. Dan dalam kesempatan ini dengan berbahagia ya, saya ingin mengundang salah satu jamaah yang telah setia menjadi wali asuh bersama YKRI, di mana beliau ini pernah ngomong sama saya ini pengetahuan agama tidak ngerti Bu Dia, gitu kan. Sehingga saya tuh berusaha nyekolahkan anak saya ke sekolah muslim, terus karena saya sebagai orang tua mungkin nggak akan sanggup mendidik anak saya seperti orang yang punya banyak ilmu agama ya gitu. Nah, jadi pernyataan beliau ini sangat menyentuh hati ya teman-teman. Dan pada saat ada program wali asuh, beliau itu langsung respon positif. Kenapa? Karena menyadari kita orang tua itu tak berdaya upaya, maka kita butuh pertolongan Allah. Dan luar biasa dampaknya, ya gitu. Keluarganya menjadi sangat indah sekali, melebihi yang diharapkan ya. Kayaknya nanti saja yang testimoni ya. Nah, kita sambut bersama kehadiran bintang tamu kita ya, ibu ajaib kita, yaitu Ibu Siti Romaida dari Cikarang. Dipersilakan Bu Ida. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu mentor saya, Ibu Haja Diawati. Terima kasih juga untuk Mas Khalid yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbagi pengalaman menjadi wali asuh pada sahabat-sahabat semua. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu bagi yang belum kenal dengan saya, ya karena kalau nggak kenal katanya nggak saya. Nama saya Siti Romaida, biasa dipanggil Ida. Nah, kalau di Facebook ya, teman-teman yang punya Facebook itu Facebook saya namanya Ida Maida. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman panjang saya mengikuti program wali wali asuh untuk anak-anak santri penghafal Quran Yayasan Khairul Razikin ya. Nah, di sini menurut saya buat saya itu suatu keberkahan banget ya, terutama untuk anak saya yang ya, kenapa saya testimoninya atau berbagi pengalamannya itu untuk anak saya yang nomor 3 dulu gitu ya. Saya punya 3 anak, kenapa nggak dari yang nomor 1? Karena yang menurut saya ini yang nomor 3 ini luar biasa banget, dia berbeda dari kakaknya gitu ya. Karena anak saya yang ketiga ini lahirnya bisa dibilang prematur, jadi belum cukup umur, tapi sudah lahir dengan paksa gitu. Nah, jadi dia itu mempunyai kemampuan daya ingat atau daya tangkap itu yang kurang bagus. Gitu. Tidak seperti teman-temannya. Sampai dia tuh, anak saya itu merasa sadar diri kalau dia tuh daya ingatnya tuh kurang bagus. Jadi kayaknya dia tuh bimbel gitu, sampai bimbel tuh udah kemana-mana gitu, sampai bimbel di dinding di tempat les, sampai dengan guru wali kelasnya gitu, sudah dilakukan. Tapi itu luar biasa, anak saya itu
apa namanya, sampai pusing sendiri dia gitu, yang menerima pelajaran itu seperti nggak mampu gitu ya. Akhirnya ya kami udah pasrah aja deh dengan kemampuan anak saya yang keren ini gitu ya. Yang penting kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dia gitu. Nah itu dia prestasi di sekolahnya juga keren, selalu dari urutan belakang gitu. Nah apa namanya, saran dari ibu mentor saya, ibu Ade, dia waktu ketika ada program wali asuh, nah saya itu langsung tergerak gitu ya, langsung tergerak untuk program wali asuh gitu. Waktu itu sebenarnya kondisi saya juga sedang tidak baik-baik saja karena waktu itu saat COVID semua itu pasti banyak yang mengalami perekonomian yang luar biasa, lagi nggak bagus gitu. Tapi saya apa namanya, saya tetap jalankan program wali asuh ini karena memang programnya juga nggak mahal gitu kan, murah gitu kalau menurut saya gitu, dibandingkan saya mengikuti anak saya ke berbagai bimbel yang harganya lumayan gitu ya. Itu sebulan itu cuma 100.000 Bapak Ibu ya, itu minimal. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, kita berikan yang terbaik apa namanya, anak-anak santri gitu ya. Kalau ada yang cuma 100.000 ya udah 100.000 gitu. Yang penting konsisten, yang penting kita setia gitu, selalu keluarkan itu. Kalau ada rezeki lebih ya kita tambahkan seperti itu. Karena program-program di apa namanya ya, KRI ini banyak banget yang tadi sudah disebutkan sama Mas Kolik ya. Ada program wali asuh, ada program apa untuk BPS, beratus santri, untuk kebutuhan santri, untuk apa, pembebasan lahan, untuk wakaf pondok juga itu banyak programnya. Nah yang ini alhamdulillah setiap ada rezeki saya coba untuk salurkan. Nah alhamdulillah ya sahabat semua, setelah saya mengikuti program wali asuh, nah anak saya yang luar biasa ini alhamdulillah itu diberikan keberkahan sama Allah, yang tadinya perincinya dari belakang gitu, tiba-tiba kok semakin ini semakin naik, semakin dia apa namanya, mudah mencerna pelajaran, mudah menerima pelajaran, bahkan dia bisa menyampaikan kembali kepada teman-temannya ketika teman-temannya itu nggak bisa gitu. Dia kok bisa ngajarin gitu, saya sampai aneh gitu, sampai kok bisa ya ngajarin temennya, padahal tadinya itu dia yang diajarin kan ya, sampai temennya kadang lu nggak ngerti gitu, maaf bahasa anak-anak kan, kamu nggak ngerti gitu. Tapi alhamdulillah luar biasa, setelah saya mengikuti program wali asuh malah dia banyak dimintai tolong sama temannya gitu. Dan alhamdulillah prestasinya juga semakin meningkat. Nah selama SMA itu dia alhamdulillah bertahan selalu berada di peringkat pertama. Tubuh dia itu luar biasa banget itu. Padahal itu udah nggak ikut bimbel Bu, anak saya tuh udah nggak ikut bimbel karena kan bimbel tahu sendiri ya Bu ya, harganya lumayan keren gitu. bahkan lebih mahal dari biaya sekolahnya gitu kan. Ya, Itu benar. saya udah nggak ikut bimbel karena ya kondisi sedang tidak baik juga saat itu. Oke. Udah saya serahkan aja sama Allah, saya mau tolong orang lain yang tadi di awal kan ya, biar Allah aja yang menolong anak saya gitu ya. Luar biasa, alhamdulillah dia dapat peringkat pertama terus, dan sampai apa namanya, masuk perguruan tinggi negeri pun melalui jalur prestasi. Masya Allah. Ya Allah, itu saya sampai nangis gitu, sampai haru, ya Allah ini anak saya banyak banget gitu ya. Terus Ya anaknya juga Allah. nurut gitu Iya. ya. Dan perguruan tinggi negerinya juga Bu, mohon izin alhamdulillah yang luar biasa ya, dapatnya di Brawijaya dengan jurusan psikologi Bu. Masya Allah ya. Itu bertahan, saya aja nggak nyangka nih, ya Allah, aku nggak ya nih anak saya gitu ya.
Ya alhamdulillah ternyata Allah tolong dia gitu kan. Ya alhamdulillah kan ya, kalau dengan jalur prestasi biaya juga Nggak apa besar. namanya nggak mahal, nggak Ya, besar gitu, biayanya UKT juga itu nggak. ya berarti. Ya Nah, cuma bayar UKT aja Bu, cuma bayar UKT aja gitu ya. Ya alhamdulillah ada kosnya juga, jadi kita bisa cari tempat kos lebih awal, dan ya, tempat ya, kosnya juga di kampus dengan biayanya juga yang murah gitu, tapi ya. tempatnya itu super nyaman gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, jadi Ya, kayaknya diberikan kenyamanan semua gitu. ya Allah. Ya, ya, ya. Ah, Jadi ini ya sebuah sebuah apa namanya pemandangan yang indah ya, di mana sampai sekarang aja masih banyak orang tua yang masih nyari kuliah buat anaknya ya, yang sudah kelewat UTBK, sudah kelewat jalur prestasi kan masuk UTBK tuh, terus kemudian mm, udah lewat juga masuk mandiri, ini masih berlomba nyari, putrinya Bu Ida malah udah duluan ya dapat jalur prestasi, Masya Allah. iya, betul Bu ya Allah, itu Ya Allah. sampai saya tuh sampai nangis sujud syukur ya Allah, terima kasih sudah dipermudah semuanya gitu ya, karena kan saingannya itu kan lumayan ya Bu ya kalau di Brawijaya gitu ya, ya Itu Allah. universitas favorit ya di Indonesia ya, ternama itu ya. Iya, iya Salah Bu satu ya Allah. negeri yang perguruan tinggi negeri favorit ya gitu. Iya, Baik, iya alhamdulillah Bu ya. Ida. Nah, Terima terus, kasih. mm, nah, terus boleh ya Bu ya izin lagi untuk anak saya yang satunya lagi yang ya Siap. Bu. Ah, Nah, nah, saya punya anak ini sama kayaknya follow apa mic-nya kurang bagus deh Bu. mic-nya kurang bagus ya. Iya, iya. Mungkin Bentar. kalau nggak pakai itu mungkin lebih baik karena kayak kesendat-sendat. Oh Nggak apa. gitu ya, sebentar. Heeh. Gimana Bu? Oh iya, sangat clear, sangat jelas. Iya. Oh iya iya, alhamdulillah. Heeh. Jadi saya itu ada punya 3 anak. Nah, tadi saya yang ceritakan itu anak saya yang ketiga. Nah, ini anak saya yang pertama. Dia itu apa namanya saat kuliah itu keren banget Bu, karena apa namanya pas saat COVID. Nah, itu sampai dosen pembimbingnya itu sudah berkali-kali ganti karena banyak yang berpulang ke rahmatullah, Ya. ada juga yang melanjutkan pendidikannya ke luar negeri gitu ya Allah, keren banget gitu. Sampai jadi dia itu bimbingan itu setahun itu Bu cuma 1 kali. Ya Allah luar biasa, jadi kuliahnya itu nggak selesai karena menunggu dosen pembimbing itu. Nah alhamdulillah setelah saya menjadi wali asuh, tiba-tiba kok eh, bimbingannya nggak banyak, tapi tiba-tiba kok bisa apa namanya skripsinya itu mudah gitu Bu. Skripsinya mudah, lolos gitu dengan hasil yang sangat luar biasa gitu ya. Dan tapi di situ saya masih berpikir juga Bu, ini anak saya ini kan introverted, itu pendiam, lebih senang di rumah gitu kan. Gimana dia nanti mau apa ilmunya bermanfaat, bagaimana dia nanti bisa berpenghasilan gitu, sedangkan dia bilang enggak, kakak enggak mau kerja di pabrik atau di PT atau di apa, mau usaha sendiri gitu. Nah itu saya tuh sebagai orang tua mau ngajarinnya gimana gitu kan ya, mau ajarin bisnis apa sedangkan bisnis kita sendiri sedang tidak baik gitu kan. Ya cuma minta sama Allah, dan program Wali Asuh ini alhamdulillah kok anak saya bisa gitu, dia mencari usahanya sendiri gitu, yang alhamdulillah sekarang ini Bu sudah bertumbuh usahanya, dia punya karyawan gitu ya, punya Masya beberapa Allah. karyawan, ada karyawan kurir, ada yang packingnya, ada adminnya gitu. Terus ada karyawan yang membantu dia juga itu. Ya Allah, Ya, saya bilang ya Allah berkah sekali, dan dia juga alhamdulillah Bu apa namanya sudah bisa memberikan jaminan kepada kita orang tuanya, bisa membantu kami gitu kan ya. Padahal terus terang apa namanya saya nggak mimpi, orang tua nggak mimpi, tapi dia selalu memberikan untuk kita gitu Bu ya. ya, Eh, berbakti ya kepada orang tua. berbakti Bu, Ya. alhamdulillah itu luar biasa. Saya nggak pernah minta. Dia tahu ketika handphone yang saya gunakan ini nggak bisa dipakai di luar, tiba-tiba entah kenapa handphone saya itu nggak bisa dipakai di luar, walaupun data pula apa itu nggak ada data. Itu kok tahu-tahu apa namanya selang 3 hari ada
handphone baru. Ini buat mama. Masya Allah, so sweet. Udah gitu handphonenya juga ya yang lumayan gitu. Ibu, ini kok mama kan sering ngeju, mama kan ada bisnis, jadi harus handphonenya kayak gini, katanya gitu, harus yang bisa mendukung, mensupport katanya gitu. Ya Allah, luar biasa itu. Sampai Banyak. gitu ya dampak wali asuh ya. Padahal mamahnya lagi mikir, ini anak introvert gitu kan, dan nggak mau kerja dimanapun, nggak mau cari kerja gitu kan. Jadi pasrah aja sama Allah, ikut wali asuh, anaknya kebuka jalan ya. Iya betul Bu, ya Kebuka Allah. jalan, malah punya usaha sendiri, malah sekarang punya karyawan, malah sekarang berbakti sama mamahnya. Ya Allah, so sweet banget. Benar, itu. Pokoknya itu banyak banget yang saya nggak minta dia tuh beli apa Masya beli Allah. itu mesin cuci, terus untuk ayahnya juga gitu. Ayahnya cuma nanya, Kak, beli sepatu ini di mana ya yang bagus itu. Kok 3 hari tiba-tiba sepatunya udah datang. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Belum tentu kalau kita didik anak kita sendiri sampai kayak gitu. Tapi karena Allah yang ngedidik, anak-anak menjadi melebihi yang kita harapkan, Masya Allah. So, teman-teman, aduh, siapa yang mau jadi ibu ajaib, ketik. Saya mau jadi ibu ajaib, ya. Harus ikut program Wali Asuh, jangan ditunda, Meleleh ya. banget Bu, bener Bu, meleleh banget saya. Ya Allah, terima Iya, kasih Allah. Saya kan seperti Ibu bilang, saya pendidikan agama saya nggak baik gitu kan. Saya menyekolahkan anak di sekolah agama supaya terbantu gitu ya. iya, 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 iya. Ternyata ya alhamdulillah Allah memberikan keberkahan untuk keluarga saya Bu. Oh, Masya Allah. Aduh, ya. terima kasih banyak Bu Ida sharing-sharingnya dan testimoninya. Kita ikut bahagia ya teman-teman pada saat kita turut bahagia. Insya Allah ya Allah juga datangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya. Baik Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Teman-teman baik. jangan lupa ya ikut wali asuh karena ini Iya, semua iya. berkahnya luar biasa untuk anak, suami, semuanya pokoknya luar biasa sampai sulit untuk berkata-kata. Iya, 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 iya. Oke, terima kasih banyak Bu Ida. Sampai jumpa. Ya. Nah, baik sahabat semua, senang sekali bisa sharing ya bersama teman-teman yang memang mengalami perubahan itu. Jadi program ini layak untuk disiarkan. Baik kita yang ada di komunitas Magnet Rezeki maupun di luar Magnet Rezeki, ya, teman-teman semua membutuhkan program ini. Dan alhamdulillah ya, Allah menitipkan program ini melalui Yayasan Pesantren Khairul Rozikin Indonesia. Maka inilah yang saya sebut pada saat kita istiqomah dalam kebaikan, maka akan tiba saatnya keajaiban itu menghampiri. Dan pada saat keajaiban itu datang, yang merasakan bukan satu orang, tapi satu keluarga. So, teman-teman saya coba berpikir ya, saya coba merenungi dan mensyukuri program ini. Bayangkan teman-teman, hari ini yang kurikulum pemerintahan ganti terus, yang program kuliah ganti terus, ganti menteri, ganti kebijakan, semuanya itu saya percaya untuk menjadikan bangsa ini lebih baik dalam kaderisasi, membangun putra-putri bangsa menjadi generasi penerus selanjutnya. Ya, saya yakin baik dari kementerian maupun pemerintah semua sedang berpikir yang terbaik. Tapi percayalah teman-teman, ya, daripada kita menunggu hasilnya apa dari yang telah diupayakan oleh bangsa dan negara ini ya, mendingan kita lakukan yang kita bisa. Anak-anak kita tidak bisa bergantung kepada kebijakan pemerintah. Generasi bangsa ini tidak bisa bergantung untuk menunggu peraturan yang ada. Tapi kita sebagai ibu punya kesempatan dan bisa mengambil keputusan. Ya, kita mau support bangsa dan negara ini. Kita mau berguna bagi nusa bangsa dan agama dalam mencetak generasi emas, generasi ajaib yang akan datang. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat komen program pemerintah, lewat ngomenin semua yang nggak benar, akhirnya kita menjadi juniper, julid, nyinyir, baper. Untuk apa? Apakah itu akan mengubah anak kita? Apakah itu akan mengubah keajaiban kita? Tidak. Ya teman-teman, yuk hari ini berhenti, stop melihat yang di luar. Kita lihat dalam diri kita dan keluarga kita.
kita pakai fasilitas yang sudah disiapkan Allah, yaitu menjadi wali asuh ini. Maka siarkan ini teman-teman. Maka kabarkan kabar gembira ini kepada semua orang yang kita kenal. Karena setiap manusia, setiap keluarga pasti punya anak. Dan setiap ibu, setiap orang tua pasti akan mendahului berangkat pulang ke rahmatullah. Maka bagaimana kita meninggalkan generasi ini? Generasi seperti apa yang akan kita tinggalkan? Generasi dengan didikan, dengan trauma yang luar biasa. Generasi yang penuh dengan kekecewaan, generasi yang penuh dengan luka dalam dan lain-lain. No, pastinya kita tidak akan mewarisi bangsa dan negara ini dengan mentalitas generasi yang tidak baik. Mari teman-teman, kita gunakan kekuasaan Allah untuk mendidik anak-anak kita dengan mengikuti program wali asuh ini. Saat kita mensupport pendidikan anak santri. Kenapa anak santri? Karena insya Allah anak-anak santri adalah kekasih-kekasih Allah, di mana setiap harinya mereka menghafal Quran, belajar ilmu agama yang akan menjadi pembawa cahaya di masa yang akan datang. Menjadi ustadz-ustadz nantinya di kemudian hari, di mana pada saat nanti mereka berdakwah dimanapun, ada support Anda yang mengalir sebagai jariahnya. Dan ada bentuk konkret keajaiban yang Anda alami. Saat hari ini kita mensupport program wali asuh ini, maka anak-anak kita akan dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi apa yang kita harapkan, teman-teman. So, ini merinding banget kalau bicara generasi bangsa. Dengan cara apa ya? Dulu saya mikir, saya seorang trainer sejak 2005, hampir 20 tahun. Saya sebagai seorang pengusaha, entrepreneur, mengajar di banyak universitas untuk pendidikan entrepreneur di semester 4 ya. Nah, teman-teman semua, itu dulu menjadi passion yang luar biasa yang saya gerakkan. Hampir semua universitas saya masuk untuk ngajar entrepreneur. Kenapa? Yang saya ajarkan bukan cara berbisnisnya, tapi mindset dan juga hard set. Ya gitu teman-teman. So, tapi apa yang kita lakukan, ya teman-teman semua, ini tak akan sanggup menandingi digitalisasi, menandingi globalisasi yang begitu derasnya, dan semua anak muda punya pilihan untuk mau mengikuti yang mana. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan itu semua menjadi jariah, mudah-mudahan itu semua ada barokahnya. Tapi hari ini, saya mau mengabarkan kepada semua, ada satu jalan yang Allah titipkan lewat istiqomah berbuat kebaikan dalam keluarga JKRI ini, menjadi wali asuh. Ya, bila mana teman-teman sudah mengikuti program wali asuh, saya ajak bersama untuk menjadi askar. Amil zakat khairur rozikin. Siarkan kabar gembira ini. Jadilah tangan Allah ya yang sudah menjadi wali asuh, ajak banyak orang menjadi wali asuh. Ini sangat-sangat bisa dijangkau ya secara ekonomi ya, ini sangat murah sekali dan tak berarti sekali ya. Uang 50.000, 100.000 bisa jadi apa teman-teman? Yang dibimbelkan satu bulan satu program 50 juta itu banyak banget dan belum tentu anaknya keterima UTBK teman-teman ya. Nah, jadi dari sini saya mengajak teman-teman semua, menghimbau kepada semua sahabat JKRI khususnya, mari menjadi pipa yang menyalurkan kabar gembira ini. Mari menjadi pipa yang menjadi saluran bagi semua orang. Kabarkan. Ya, gitu. Dari program Wali Asuh JKRI ini kami sudah menyiapkan sebuah landing page ya teman-teman. Landing page yang bisa di-share ke seluruh masyarakat baik Indonesia maupun di luar Indonesia untuk bersama-sama menjadi program Wali Asuh. Sedekah ini begitu spesifik dengan tujuan yang sangat spesifik yaitu untuk anak-anak kita. Bayangkan, sudahlah sebagai orang tua kita ini ada persoalan-persoalan yang luar biasa. Anaknya juga nggak bisa diatur. Aduh, bagaimana ini? Bagaikan neraka dunia, teman-teman ya. Paling tidak, pada saat ada persoalan-persoalan, mungkin amanah, mungkin bisnis dan lain yang mungkin belum ada solusi, belum ketemu keajaibannya Allah. Paling tidak, anak-anak kita adalah anak-anak yang menyejukkan hati, teman-teman. Itu bagaikan ketemu
surga di dunia. Ya teman-teman semua, yang menguatkan kita untuk struggle dan tetap tough, tetap bertahan, tetap bisa kuat dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. So, siapa yang mau jadi wali asuh, katakan saya. Ayo ketik 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 ketik. Ya, ini program yang benar-benar akan kita gerakkan, akan kita jihadkan bersama, karena inilah salah satu wasilah untuk mendatangkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya. Nah, ada satu yang tadi belum terspill ya oleh Ibu Ida, karena sebelum event ini kemarin kami sempat ngobrol ya tadi, apa namanya, belum terucap ya, karena anak-anaknya menjadi akhirnya luar biasa melebihi yang diharapkan ya. Respon suami ke Bu Ida berbeda loh teman-teman. Betul, kalau akhirnya menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya, suaminya itu thank you banget ke istrinya. Jadi ya suaminya bernama Pak Heri. Pak Heri tuh sekarang sangat mengasihi Bu Ida ya, sangat menyayangi beliau karena sanggup mendidik anak-anaknya sedemikian rupanya gitu ya, menjadi anak-anak yang menyejukkan hati orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya. Padahal kata Bu Ida, saya nggak ngelakuin apa-apa, saya cuma bisanya doa sama tiap bulan konsisten menjadi wali asuh. Keren ya teman-teman. Jadi jadi biasanya kan pada saat anak kurang baik, suami kan bisanya nyalahin ibunya ya. Bagaimana didik anaknya kok jadinya begini? Oh, ibunya nggak tahu apa-apa, jadinya wow keren gitu ya. Tapi dengan program Wali Asuh ini bisa menolong keharmonisan keluarga ya. Betapa bahagianya seorang suami atau seorang ayah melihat anak-anaknya begitu tawadhu dan akhirnya tertata kehidupannya dengan indah melebihi yang diharapkan. Bagaimana dia melirik istrinya dengan penuh kasih sayang dan terima kasih istriku udah mendidik anak-anak kita dengan luar biasa. Padahal istrinya, saya padahal nggak ngapa-ngapain cuma doa sama jadi wali asuh. Wow, the best ya. Ini menjadi sebuah spirit semangat yang luar biasa. Akhirnya tidak bisa sombong. Mau anaknya sehebat apapun nggak bisa sombong. Because I'm nothing. Kita nggak apa-apa. Kita nggak jadi apa-apa. Allah yang kerjakan semua. Allah is the best ya. Great Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya nyata kita lihat dengan perubahan anak-anak kita. Maka Allah terus yang diagungkan. Allah terus yang agungkan karena Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa membolak-balik hati manusia. Caranya gimana? Jadi wali asuh ya gitu. Baik teman-teman semua, sekian sharing pada program YKRI kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya cerita kisah dari wali asuh. Ini baru satu loh Mas Khalid, ada banyak lagi yang udah testimoni dan sharing loh. Betul, nanti bisa Gimana dilihat kalau di... tiap Selasa kita undang satu persatu Mas Khalid? Boleh? Boleh, karena kemarin ada cerita, Waduh, cakep ya. ada yang diterima BUMN, ada yang Iya, diterima kedokteran banyak. Jadi ada anak-anaknya yang itu terima kerja juga setelah 2 tahun anaknya setelah lulus nggak dapat kerja. Ikut program wali asuh anaknya keterima kerja. Ya Allah Karim, ya salam. Ya gitu. Ya padahal ikut wali asuh berapa Mas Khalid ya? minimal 100.000 100.000 ya. per bulan. Ya Allah. Paling itu hanya bisa berapa mangkok bakso ya. Jadi jadi tinggal mengalihkan uang jajan ya ibu-ibu ini supaya pipinya nggak tambah cabi-cabi ya, perutnya nggak tambah berlipat-lipat ya. Uang jajannya sekarang dialihkan ke menjadi wali asuh ya untuk mensupport pendidikan anak santri. Keren banget. Ya, silakan Mas Khalid, Iya, masih kok. ada waktu. Kalau dengar ceritanya harusnya ibu-ibu sekalian ini bisa langsung mau gitu. Saya mau jadi wali asuh. Wah, dengar Iya, ceritanya. langsung mau ya. Gitu. Nanti yang mau daftar bisa langsung ke Mbak Elis ya di nomor yang sudah kita sampaikan tadi. Langsung bilang, Mbak Elis, saya mau jadi wali asuh. Nah, gitu. Iya. Baik, ini ada pertanyaan, Bu. Jadi, Ya. berapa lama ya sejak menjadi wali asuh untuk mendapatkan keajaiban gitu, dari Ibu Penny? Ya, berapa lama? Wallahu alam. Kalau ada Allah di depan kita, mari kita tanya bersama.
Allah ridhonya kasih berapa lama ya Allah? Keajaiban itu dari Allah, Bu. Di titik istiqomahnya kita diterima oleh Allah, pasti akan ketemu pertolongan Allah. Gitu ya. Nah, Mbak, nah proses Allah menerima ini lihat dulu nih, gitu ya. Gitu. Tipsnya adalah semakin tulus, semakin ridho, semakin tawakal, semakin cepat. Nah, itu clue-nya itu. Itu trik-trik dan tipsnya gitu ya. Oke, ada lagi? Kunciannya di istiqomah ya Bu ya. Jadi Iya, istiqomah itu harus konsisten dan sabar. Jadi jangan jangan iya, terburu-buru. Seperti halnya iya, doa, kita juga nggak boleh terburu-buru gitu. iya, gitu ya. Oke, Baik, ada. dari komen-komen juga banyak ini Bu yang apa namanya? Saya sudah jadi wali asuh dan sering mendapatkan keajaiban ini. Banyak sekali komen-komen Wah, di alhamdulillah, semua alhamdulillah. komen di YouTube. Nanti boleh daftar ke Mbak Elis ya, Mbak. Saya mau sharing nih supaya jadi semangat buat semua jamaah. Boleh. Ya, keajaiban yang disiarkan itu menjadi tahadus binikmat. Itu menjadi pembuka keajaiban yang lain bagi Anda. Jadi yang udah dapat keajaiban, jangan disimpan sendiri. Nanti dikira pamer Budia beda. Pamer itu Anda tiba-tiba dapat mobil gitu ya. Tapi yang bisa beli Anda doang gitu. Nggak ada tujuan lain. Tapi kalau tujuannya supaya jadi semangat bagi yang belum dapat keajaiban, oh Anda barokahnya besar itu. Akan dibuka pintu keajaiban yang lain, insya Allah. Ya gitu. Iya, jadi yang punya keajaiban yang mau sharing boleh, mau dari Boleh. mau Dan Anda berpikir, bayangkan misalnya ada orang yang kasusnya sama dengan Bu Ida tadi, anaknya dipikirnya memang akademisnya nggak bisa gitu ya. Sampai akhirnya udah deh pasrah deh, emang dia akademisnya kan kasihan. Padahal dengan pertolongan Allah, itu anaknya yang nomor 3 tadi dari ceritanya ya, ranking terakhir terus. Waktu SMP ya, begitu SMA ya, begitu ibunya ikut wali asuh, naik SMA, anaknya ini naik terus peringkatnya sampai ranking 1 terus. Bayangin yang dulu ranking belakang, sekarang ranking depan terus ranking 1 dan keterima jalur prestasi. Ini nggak dinalar, nggak bisa dinalar. Inilah pekerjaan Allah, inilah kekuasaan Allah. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman, ini perlu kita cermati bersama. Ini salah satu cara menolong bangsa dan negara dan agama ya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ya, mari kita dukung ini karena ini akan membuat kita bermanfaat. Ya gitu. Bayangkan banyak ibu-ibu yang alami kayak Bu Ida, ternyata bisa anaknya kayak gitu. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman. Anaknya yang pertama, bayangkan seorang ibu dan ayah, gimana perasaannya? Anaknya dikuliahin, kuliahnya aja nggak mudah kayak gitu tadi di akhir skripsinya. Tiba-tiba kamu mau kerja, Kak? Enggak, aku nggak suka kerja, aku nggak pengen kerja. Gimana nyeseknya, Bu? Dikuliahin 4 tahun, Bu. Anaknya bilang, aku nggak mau kerja. Ya, lalu ibunya hopeless. Ya Allah, tak punya daya upaya. Udah wali asuh atas nama anak pertama. Lillahi ta'ala. Langsung anaknya punya ide sendiri bikin usaha jualan online. Ya gitu. Kok bisa yang lain tidak mudah, kok anak ini jadi mudah, bahkan sekarang punya karyawan. Ya, ibunya tinggal lihat, HP-nya kok nggak bisa. 3 hari ting kasih dibeliin HP HP baru. baru. Mesin cuci kok udah nggak bisa, nggak tahu udah berapa puluh tahun itu mesin cuci. Tiba-tiba ting ya, kepekaan anak ini siapa yang menggerakkan teman-teman semua? Allah gitu ya. Gitu. Jadi kalau anaknya 4, program wali asuhnya 4, nggak apa-apa, Bu. Ya, anak 12 pun ikutkan wali asuh semua. Ya, ibu-ibu ada program asuransi aja anaknya diikutkan semua. Padahal itu jaminan manusia. Ya, pada saat kolaps kemarin pandemi, wassalamualaikum, lenyap sudah semua. Nah, ini asuransi ke Allah, jaminannya Allah, ya kan? Gitu. Sedekah ini untuk Allah, menyenangkan Allah dengan menjadi wali asuh santri. Namanya anaknya 4. Apa ini kan semua ya ada tabelnya ibu-ibu. Nah, kita dikasih tabel sama Mbak Ilda nanti admin. Bulan ini 100.000, bulan besok 100.000. Diingatkan terus ini pembayaran asuransi Allah.
pembayaran jaminan keberkahan Allah akan anak-anak kita ini, ya. Menuainya bukan ditunggu-tunggu, menuainya langsung kelihatan nyata. Perubahan sikap anak kita. Siapa yang bisa jadiin kayak gitu, Bu? Ya, banyak yang mengeluh ke saya, masa apa Bu Dia udah tahu saya ini handphonenya udah nggak bisa, anak saya itu diem aja, malah dia pergi jalan-jalan sama istrinya, malah dia berhura-hura nggak ngertiin mamahnya, coba nggak nyesek Bu, udah ngelahirin taruhan nyawa, nyekolahin sampai kuliah, begitu sudah sukses nggak inget mamahnya, ya apa Bu nyeseknya Bu? Naudzubillah min dalik ya. Kalau yang sudah menikah gimana Bu Dia? Sama ibu-ibu. Mungkin dulu kita belum dapat fasilitas ini. Hari ini kita berubah. Tetap namanya sudah sukses pun, sudah berkeluarga pun tetap namanya anak. Ya, sedekahkan supaya hatinya lembut oleh Allah, dilembutkan Allah dan akhirnya menjadi anak yang berbakti. Ya, anak kita berbakti kepada kita. Yang senang bukan kita, Bu. Kita nggak minta kan, Bu. Tapi yang senang Allah. Ya gitu. Nah, Allah akan menambah barokah anak kita manakala dia menjadi berbakti. Gitu. Jadi ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, ini kisah nyata yang perlu kita jadikan sebuah ibrah, pembelajaran. Ya gitu. Gitu. Siapa yang di sini anaknya satu lusin? Bercanda ya ibu-ibu. Oh, kalaupun ada, ini kan Bu, sedekahkan wali asuh. Paling tidak itu warisan yang kita tinggalkan ke anak-anak kita, warisan yaitu maunahnya Allah yang diwariskan. Pertolongannya Allah yang diwariskan untuk mereka. Bukan sawah, ladang, rumah semuanya habis, Bu. Habis. Ya, tapi kalau pertolongan Allah tak habis oleh apapun. Karena Allah yang maha awal dan maha akhir. Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa. Kita wariskan lewat program Wali Asuh ini. Ya gitu. Nah, itu menjadi apa ya, semangat ya ibu-ibu ya. Jangan sendiri, kabarkan kepada semua. Contoh keluarga adiknya, anak-anaknya kurang nurut. Mbak, ayo ikut Wali Asuh aja Mbak. Daripada nanti stres mikiri anak, jadinya stroke ya. Dari stres jadinya stroke ibu-ibu. Iya itu benar ya. Nah, jadi di sini, jadi Wali Asuh kita akan hidup dengan penuh kasih sayang. Ya gitu. Orang tua tugasnya apa? Mengasihi saja. Iyakan saja. Allah yang bekerja dengan indahnya. Keren ya, gitu. Saya tuh sampai semangat banget. Sampai semua kajian sekarang saya mau masuk. Ya, mau MR nggak MR saya mau masuk. Karena saya tahu setiap orang tua butuh pertolongan Allah untuk mendidik anaknya. Ya, gitu. Nanti hari Kamis saya akan live jam 5 pagi. Waduh. Subuh ini, Bu. Ya kok jam 5.30 di MR Box ya. Pak Agung undang saya tuh dari dulu. Nggak bisa gitu. Ya, karena ini ada udang di balik batu ya. Ada udang di balik bakwan ya, yaitu mengabarkan si Wali Asuh ini. Kamis jam 5 saya udah standby begini. Semangat, ada tujuan. Syiar Wali Asuh. Di MR Box ntar ya, nggak tahu udah lama banget dulu diundang sekali ya. Besok saya Bune gimana bantu ya, siap. Wah. Kesambet apa nih, kesambet program Wali Asuh. Gitu. Baik gitu Baik. silakan. Baik, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita. Terima kasih Bu Dia atas sharingnya pada hari ini, sharing yang luar biasa, dan kepada Bu Ida juga. Terima kasih atas sharingnya, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan bahwasannya Wali Asuh ini merupakan amalan cerdas ya. Dan dari yang 100.000 tadi, kita bisa lihat dampaknya, dan juga secara pahala kita juga nggak bisa menghitungnya gitu. Jadi kita menyalurkan Wali Asuh dipakai oleh santri untuk menghafal Al-Quran, untuk mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Nanti dari yang diajarkan terus sampai terus-menerus. Jadi pahalanya itu sepanjang masa. Walaupun kita wafat nanti, ini adalah amalan cerdas, investasi dunia akhirat insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir istiqomah dalam kajian. Insya Allah kita berjumpa lagi di kajian Selasa berikutnya. Kami akhiri, bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.